Saya Michelle Regina dengan NIM 1672516. Saya Teresa Tiara dengan NIM 1672522. Saya Felicia Rizka dengan NIM 1672544. Saya Raja Putri Arifah dengan NIM 1672526. Saya Nailani Muhammad Maina dengan NIM 1672513. Untuk pendahuluan, kami memilih objek botol pembersih wajah atau botol air mawar sebesar 200 ml. Mengapa kami memilih objek botol tersebut? Karena objek ini itu dapat diukur dan dapat dimodelkan secara matematis. Selain itu, objek ini memiliki bentuk yang unik sehingga cocok untuk diterapkan dalam konsep integral. Untuk metode proyek ini, itu menggunakan metode luas penampang, yaitu menghitung volume dengan cara menentukan luas irisan yang sejajar, kemudian akan mengintegralkannya sepanjang tinggi dari objek. Untuk objek ini sendiri, setiap irisan horizontal itu memiliki bentuk yang seragam, yakni oval atau elips, sehingga luasnya dapat dimodelkan menggunakan fungsi batas kiri dan batas kanan dari penampang botol. Untuk prosedur penyelesaiannya sendiri, proyek ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, ada pengukuran botol seperti diameternya, tingginya. Lalu yang kedua adalah pemodelan fungsi untuk mendekati bentuk dari botol itu sendiri. Yang ketiga adalah menghitung volume dengan konsep integral, dan yang terakhir adalah membandingkan antara hasil volume melalui konsep integral tadi dengan hasil volume nyatanya, yakni sebesar 200 ml. Kemudian dari perbandingan tersebut akan ditentukan tingkat ketelitian model serta kemungkinan dari sumber kesalahan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tinjauan pustaka. Untuk konsep matematika yang kami terapkan pada penyelesaian proyek ini adalah konsep integral, khususnya pada konsep menghitung volume benda pejal dengan irisan penampang beraturan. Metode ini disebut juga dengan metode lempengan atau slicing method. Ada 4 konsep dasar utama pada metode ini. Yang pertama adalah slicing. Jadi benda pejal akan dibagi menjadi sejumlah besar irisan-irisan tipis atau lempengan yang tegak lurus terhadap sumbu tertentu. Bisa jadi tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Kemudian yang kedua adalah penampang beraturan. Jadi setiap irisan diasumsikan memiliki penampang melintang dengan bentuk geometris yang diketahui dan beraturan juga bisa diketahui luasnya. Nah, bentuk penampangnya itu bisa jadi segitiga, persegi, setengah lingkaran, atau trapesium. Kemudian yang ketiga adalah aproksimasi volume. Jadi volume setiap lempengan tipis atau delta V dihampiri sebagai hasil kali dari luas penampang melintangnya atau A dengan ketebalannya yaitu delta X atau delta Y. Kemudian yang terakhir adalah integrasi atau penjumlahan. Volume total benda pejal atau delta V diperoleh dengan menjumlahkan volume semua lempengan tipis tersebut dan mengambil limit ketika ketebalan lempengan mendekati 0. Pada penyelesaian proyek ini, kami menggunakan irisan yang tegak lurus terhadap sumbu Y dengan rumus umum sebagai berikut, yaitu V sama dengan integral dari D ke C, AY dy. Untuk keterangannya sendiri, AY adalah luas penampang melintang benda pejal pada setiap nilai Y. Jadi yang pertama adalah menentukan sistem koordinat. Kita tahu kalau ketinggian botol itu adalah 14,8. Karena bentuk botolnya simetris, kita bisa jadikan Y itu sebagai ketinggian botol dan X itu sebagai jarak dari poros setengah botol. Nah, jadi titik tengah diameter ini berada di X, Y, yaitu 0,7,4 ini. Karena titik tengah berada di Y sama dengan 7,4, maka titik puncak parabola horizontal ditetapkan pada H sama dengan 7,4 dan K-nya sama dengan 0. Ini untuk sisi kiri, dan untuk sisi kanan itu K sama dengan 6. Oke, kita tahu kalau rumus parabola horizontal adalah X sama dengan A Y min H kuadrat plus K, dengan keterangan A sebagai parameter bentuk dan H ketinggian dari poros dan K adalah posisi X pada poros. Kita cari dulu K sebagai posisi X pada poros. Untuk Y sama dengan 7,4 dari sisi kiri adalah 0,74 dan sisi kanan 6,7,4 seperti yang tadi kita sudah bahas. Lalu kita masuk untuk nyari A, kita bisa substitusi X dan Y menggunakan titik maksimum kiri, yaitu 1,14,8 sebagai Y-nya. Baru kita masukkan ke ke rumus parabola horizontal dengan X sama dengan 1, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 14,8. Nah, kita bisa masukkan dan menghasilkan A dengan hasil 1/54,76. Kemudian kita bisa substitusi nilai A ini kepada rumus parabola horizontal dan dengan X sama dengan 1/54,76 Y min 7,4 kuadrat dengan rentang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 untuk kiri, sisi kiri. Oke, kemudian kita bisa nyari titik kanannya dengan substitusi X dan Y menggunakan titik maksimum kanan. Titik maksimum kanan itu berarti 14,8 sebagai ketinggiannya dan 5 sebagai X. Dan kita tahu kalau nilai K-nya itu adalah 6. Baru kita bisa masukkan ke rumus parabola horizontal. Dengan X sama
dengan 5, dan A-nya belum diketahui, Y-nya tadi 14,8, dan H itu 7,4, K-nya 6. Nah, kita akan menghasilkan nilai A dengan hasil min 1 per 54,76. Nah, lalu kita bisa mensubstitusikan A pada rumus parabola horizontal dengan hasil akhir adalah X sama dengan min 1 per 54,76, Y min 7,4 kuadrat, ditambah K-nya adalah 6. Untuk rentan 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Lalu kita bisa lihat dari ketinggian tabung atau botol yaitu 14,8, maka kita akan menentukan garis Y sebagai alas, puncak atau ujung dengan melihat titik pada parabola sisi tabung. Jadi tinggi dari tabungnya adalah, atau tinggi dari botolnya adalah 0,14,8. Untuk rentang 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, dan Y satu lagi untuk bawah itu sama dengan 0. Untuk rentang 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mencari volume benda dengan menggunakan metode irisan berapa sejajar. Sebelumnya sudah diketahui persamaan dari botol tersebut, yaitu MY dan juga GY. Karena kita menggunakan metode irisan sejajar, kenapa kita menggunakan metode tersebut? Karena dapat dilihat apabila diiris, benda tersebut memiliki perampang yang sama, yaitu oval atau elips. Apabila kita mengambil salah satu partisi, jadi seperti ini, dapat dilihat ini menjadi seperti sebuah tabung. Oke, pertama-tama kami mencari luas dari penampang sejajar tersebut. Diketahui rumus luas untuk elips adalah V dikali M1 dikali R2. Nah, untuk R2 sendiri, karena lebar dari botol tersebut, jadi botol tersebut dari samping itu lurus seperti ini dengan jarak 3 cm, sehingga R2-nya adalah setengah dari 3. Untuk R1 itu berarti sama dengan setengah kali D1, di mana D1 ini adalah jarak antara GY dan FY. Sehingga dapat kita cari dengan FY kurangi GY. Nah, karena sebelumnya kita sudah mencari persamaan dari FY dan GY, sehingga sekarang kita hanya harus mensubstitusi persamaan FY dan GY ke persamaan. Jadi didapat luas penampang sejajarnya adalah 3pi per 4 kali 3 min 31 per 7,4 kuadrat kali 2 min 74 per 7,4. Nah, selanjutnya, untuk mencari volume partisi tersebut, caranya adalah dengan luas dikalikan I. Karena kan ini bentuknya silinder, sehingga ini adalah luas dikali I, di mana persamaan luasnya sudah kita ketahui sebelumnya, dikalikan tingginya adalah delta Y. Maka delta V dapat dipilih dengan mengalihkan persamaan luas dikalikan dengan delta Y. Kita substitusi persamaan luasnya jadi seperti ini. Lalu selanjutnya untuk volumenya dapat kita ambil ini dengan integral. Integral dari 0 hingga H, karena ketinggiannya sebelumnya kita sudah gambarkan seperti ini, mana delta Y itu dari 0 hingga titik H. Nah, lalu kita integralkan, kemudian didapat persamaan dari volume adalah seperti ini. Selanjutnya, kami ingin mencari volume botol tersebut pada saat ketinggiannya atau H-nya itu adalah 14,8 cm. Maka kami mensubstitusi 14,8 di ke H di persamaan. Sehingga didapatkan jawabannya adalah 197,606 mili. Nah, selanjutnya, lalu kami melakukan pengukuran secara langsung, mendapatkan volume cairan pada saat ketinggiannya adalah 14,8 cm itu adalah 200 mili kurang lebih. Sementara volume yang kita dapatkan dengan menggunakan integral adalah 197,606 mili. Maka galatnya adalah 197,6 dikurang 200. Untuk 200 kali 100%, yaitu 1,197%. Nah, angka ini cukup kecil. Selanjutnya, hambatan yang dihadapi pada proyek ini, yaitu pada saat memahami bentuk botol dalam fungsi matematika. Dikarenakan bentuk botol tidak simetris juga ukuran lebar, setiap ketinggian dari rentang ketinggian 0 hingga 14,8 cm tidak selalu konstan, sehingga kami cukup lama dalam mempertimbangkan pendekatan fungsi yang paling sesuai dengan volume asli botol, agar perhitungan akhir tidak terlalu berbeda dengan volume asli pada botol. Kemudian hambatan lainnya yaitu pada saat menggambar kurva pada aplikasi, sehingga ketika masukkan suatu fungsi yang tidak sesuai bentuk kurva juga kelihatan tidak simetris dan bentuknya tidak sesuai dengan bentuk botol asli. Lalu yang terakhir, terdapat perbedaan hasil perhitungan antara perhitungan langsung dan perhitungan menggunakan konsep integral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami mengenai cara menentukan volume benda pejal dengan
irisan penampang beraturan dalam konsep integral dapat diterima dan dapat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih telah menyaksikan video kami.